Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kali ini di belakang gue udah ada generasi terbaru dari Daihatsu Ayla 2023. Dan tidak hanya dari tampangnya saja yang berubah, keseluruhan dari mobil ini sekarang juga udah berubah. Penasaran? Setelah kemarin lihat yang Agia, gimana saudara kembarnya si Ayla ini? So, langsung aja kita mulai videonya. Pertama-tama langsung aja kita lihat dari fascia depannya, di mana mobil ini berbeda nih sama si Agya yang kalian lihat kemarin. Sekarang tampangnya si Daihatsu Ayla ini berbeda tapi mirip sama saudara jauhnya alias Pearl 2 Axia. Di mana bempernya ini sama persis, sobat setir, lekukan bagian sininya di bagian bawahnya itu mirip. Yang membedakan adalah pada bagian ini nih, di arealnya, aksennya dia jauh lebih besar daripada Pearl 2 Axia. Selain itu berbeda juga sama Agya karena kalau Agya itu vertikal ke atas, kalau ini horizontal ke samping. Grillnya juga berbeda, ini ada aksen-aksen segitiga-segitiganya ala-ala diamond gitu. Dan di bagian bawahnya, bempernya itu ala-ala ada aksen dari fiber, carbon fiber maksud gua. Wih, keren banget nih. Ada tulisan ADS, ini adalah trim yang ADS. Ya, kalau Daihatsu emang banyak banget ya, ada yang X, ada yang D, ini yang ADS, ada yang Deluxe, segala macam. Kita tunggu aja untuk lengkapnya dari tipenya si Daihatsu ini. Lampunya masih sama, dia juga udah LED untuk multi reflektor, jadi udah kekinian banget, futuristik. Desainnya juga sama nih sama si Agya. Yang berbeda ada di bagian belakang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagian sampingnya. Bergeser kita ke bagian samping, di mana sekarang dimensinya jauh lebih panjang tentunya, sama kayak generasi dari Agya dan juga si Axia yang terbaru. Dan juga wheelbase-nya makin panjang. Pastinya itu untuk mengakomodir bagian interior, dimensinya makin enak lagi duduk ya sobat setir. Tapi yang berbeda adalah selain dia melar dan juga memanjang, dia jauh lebih pipih. Hal itu bertujuan untuk aerodinamika yang lebih baik, tentunya juga dengan desain yang lebih sporty lagi sobat setir. Nah, yang membedakan juga nih dari saudara-saudaranya adalah bagian kaki-kakinya nih. Bagian velgnya ini desainnya menarik banget nih sobat setir. Dia pakai single tone berwarna gelap, ini arahnya ke abu-abu gelap gitu ya, tapi kelihatannya padat banget nih. Udah dapat rem cakram bagian depan dan dilapisi ban GT Radial Cempiro Eco berukuran 175/65 R14 nih sobat setir. Keren sih, jujur aja nih velgnya keren. Meskipun dia masih standar tapi udah bisa buat gaya lah gitu. Nah, yang spesial juga nih karena dia udah basisnya pakai DNGA alias Daihatsu New Global Architecture. Diklaim mobil ini jauh lebih fun lagi ketika kita di balik kemudi. Tentunya juga dia lebih direct, terus juga lebih stabil, lebih fun, dan pastinya itu lebih safety lagi sobat setir. Nah, bergeser lagi kita naik, spionnya sedikit berbeda. Dia polosan aja tapi udah warna body tanpa ada yang sein di bagian sini. Spionnya pengaturannya udah elektris nih harusnya. Terus juga dia sama dapat talang air bawaan. Terus juga di sini di blackout jadi nggak kelihatan yang trim terendah ya sobat setir. Dan ini pintunya udah yang bukan dicongkel lagi nih. Udah ganti generasi, udah makin futuristik lagi dong. Lengkap juga dengan ini nih. Ada tombol untuk keyless entry. Artinya dia juga udah pakai start stop engine di bagian interior. Menarik. Lanjut lagi bagian belakangnya. Kita lihat di bagian bawah ini masih ada tarikan stiker ya. Ada ADS di sini. Jadi emang Daihatsu itu kental banget sama aksen-aksen ADS ya. Dari depan, belakang, samping ada semua. Terus juga bagian belakang dia masih sama sama bagian depan tapi dia pakai rem tromol sobat setir. Nah, siluetnya kalau dari belakang ini sekarang jauh lebih berkarakter gitu. Nggak kayak si yang dulu generasinya lebih polos aja. Kalau ini ada tekuk-tekukannya. Wih, menarik banget. Sekarang kita lihat bagian belakang. Let's go sobat setir. Di bagian belakang, nah bisa kita lihat seperti tadi siluetnya bagian samping, bener aja bagian lekuk-lekuk belakangnya ini lumayan ekstrim nih. Di sini ada yang melengkung, terus juga di sini jadi lebih nggak bosen lah. Karena yang generasi terdahulunya kan emang cuma begitu aja. Nah, di bagian atasnya dia dapat antena tapi belum yang shark fin. Di bagian sininya dia dapat ala-ala spoiler tapi ini bawaan. Terus juga ini kacanya polos saja, belum ada rear defogger tapi udah dapat rear wiper, dan yang paling penting dapat ini nih, tuas elektris untuk pembukaan bagasi bagian belakang. Karena generasi sebelumnya belum ada tuh. Jadi masih harus pakai kunci di sini atau lewat dalam. Nah, ini improvement yang cocok banget nih buat masyarakat Indonesia yang pastinya bawa barangnya banyak dan pengen yang praktis gitu. Oke, lanjut, lampunya ini masih sama saudara kembarnya yang dua itu, yang di Malaysia ataupun yang di Indonesia.
Tapi dia berbeda, ada ini nih, aksen yang membuat dia jauh lebih berisi lagi. Bagian belakangnya ada reflektor berwarna merah. Lanjut lagi, di sini ada tulisan Astra Daihatsu CVT Dual VVT-i. Wah, menarik, kita bahas nanti pas bagian mesinnya. Di sini ada Ayla yang R. Nah, kita belum tahu sih ini beneran yang R, ADS atau bukan. Tapi ya kan Daihatsu terkenal dengan banyak trimnya itu. Oke, lanjut lagi, bempernya masih sama nih, kurang lebih sobat setir, lekuk-lekuknya lumayan ekstrim. Tapi dia dapat ini nih, kamera belakang, jadi buat mundur tentunya udah aman. Tapi belum dapat ini nih, si sensor parkir belakang. Oke sih, bisa ditambahin juga. Oke, selanjutnya, oh iya, ada yang masih sama generasi sebelumnya. Ini ada tulisan oktan numbernya minimal yang 92 nih sobat setir. Gitu. Sekarang kita masuk ke segmen interior, tapi sayangnya emang belum bisa masuk nih. Gak apa-apa, kita sambil curcol aja. Let's go. Sayangnya memang unit yang kali ini masih prototype, jadi masih dikunci, kita belum bisa lihat interiornya. Tapi secara gambaran, interiornya ini sama persis kayak saudara-saudaranya si Axia ataupun Agya, dimana dia mirip sama si Rocky ataupun Race. Dia frontal gitu, horizontal, membuat suasananya itu lebih lega. Lanjut juga dia pakai floating untuk head unitnya, dan dia juga setirnya kalau yang si Axia sih dia miripnya sama si Sirion ya. Tapi kalau ini kita belum tahu. Terus juga dia bagian cluster instrumennya, kalau di luar ataupun Agya yang tipe GR Sportnya, dia udah full digital. Nah, berharapnya semoga varian dari si Ayla ini juga ada yang versi digitalnya ya, jadi lebih futuristik lah. Tapi kalau dari yang kita dapat gambarnya, dia masih yang analog sih. Tapi itu juga udah cukup oke, karena dia dapat MID digitalnya juga. Oke, selain itu tentunya yang sempat gue mention, karena dia wheelbase-nya juga semakin lebar, semakin panjang, itu membuat akomodasi di bagian belakang tentunya semakin lega lagi nih sobat setir. Wah, dimana dulu Agya aja sama Ayla udah terkenal banget ya sama leganya, gimana yang ini sekarang tambah panjang, udah makin deket sama kelas di atas atau kakaknya si Daihatsu Sirion sobat setir. Menarik ya, karena di sana juga nih Myvi sama si Axia ini lumayan jadi sengit nih kelasnya, dimana harganya berbeda lumayan jauh, tapi fitur-fitur ya atau dimensinya sekarang udah makin sama. Kita lihat aja, semoga spek yang nanti resminya dari Daihatsu bisa memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Lanjut, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Let's go. Sama kayak bagian interior ya, bagian mesinnya belum bisa kita intip juga nih sobat setir. Tapi berdasarkan bocoran, mesinnya sama juga nih kayak si saudaranya Agya, dimana dia menggunakan mesin yang sama juga ke saudara-saudaranya Race ataupun Rocky. Pakai mesin 1200 cc 3 silinder, dan dia yang tipenya yang kodenya WAV. Menarik nih, tapi untuk outputnya secara torsi ataupun powernya masih belum dibocorin juga. Itu menyesuaikan, pastinya ada perbedaan antara si Rocky ataupun Race yang sama mesinnya 1200 cc. Tapi seharusnya itu nggak jadi masalah, karena di Rocky atau Race aja di Indonesia itu udah cukup banget, dimana juga terkenal dengan keiritannya, bandelnya juga. Wah, berarti mobil ini juga bakal lebih irit secara dimensi, secara bobot dia jauh lebih ringan. Menarik banget nih sobat setir. Semoga aja nanti juga dapat ya, mungkin ya Indonesia kebagiannya 1000 turbo. Menarik banget, kita doakan saja. Oke. Hampir ketinggalan sobat setir. Mobil ini sekarang juga dilengkapi sama transmisi baru nih sobat setir. Dia pakai DCVT alias CVT-nya dari Daihatsu yang diklaim jauh lebih halus lagi, jauh lebih efisiensi lagi bahan bakarnya. Dan ya itu yang kita tunggu dan itu yang kita butuhkan nih, karena di Jakarta ya ataupun di perkotaan cocok banget sama transmisi DCVT ini. Mantap. Oke sobat setir, segitu dulu untuk review kita, first review ataupun quick review kita terhadap si Daihatsu Ayla generasi terbaru ini 2023, di mana dia sekarang udah berubah semua total. Dari basisnya, dari mesinnya, dari interiornya semua berubah, di mana ini jauh lebih memuaskan harusnya untuk masyarakat Indonesia nih sobat setir. Asik banget, gak sabar pengen lihat yang versi udah finalnya, jadi kita bisa nyobain langsung juga. Menarik. Oke sobat setir, kalau dari mobil ini yang paling gue suka itu tentu aja dari desain interiornya yang sekarang udah kekinian banget, udah pakai floating untuk head unitnya, terus juga ya lebih seger lah, karena kan kita sehari-hari tentu aja dalam mobil ya, interior berubah itu memberikan nuansa baru yang jauh lebih fun lah. Oke sobat setir,
Untuk harganya juga belum rilis, nanti kita tunggu aja, semoga juga bisa sesuai dengan harapan Sobat Setir semua. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta juga follow Instagram kami di setirkanan_official dan TikTok kami setirkanan.co.id. Oke, gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.